Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini Allah panjangkan umur dalam taat, Allah berkahi dan Amin. luaskan rezekinya. Yang punya hutang Amin. semoga Ya Allah Allah ya Rabbal segera Alamin. lunasi. Yang semoga semuanya menjadi orang yang kaya berkah tanpa riba. Biridillah Amin. wa Ya Allah syafa'an ya Rabbal Alamin. Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahman Rahim alamin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka Shiratal na'budu ladzina wa an'amta iyyaka nasta'in. alaihim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Salam dan salam, waladdallin. marilah kita senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rabbina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Allahumma keluarganya, shalli wa sahabatnya, sallim wa aulia wa barik syuhada wa sholihin, alaihi. wabil khusus kepada kita semuanya yang selalu mahabbah, memberikan cinta kepadanya. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah, dan semoga Allah segerakan untuk kita kembali ya, bisa berkunjung ke rumah beliau yaitu di Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsira kepada moderator kita Ustadz Mikal Suminang CMA yang sudah membuka acara ini. Dan pada hari ini kita akan bagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah membahas tentang hal-hal apa yang akan kita lakukan di tahun 2025, ya. Kemudian hal-hal apa menyangkut tentang masalah keuangan dan lain-lain. Insya Allah nanti yang pertama akan disampaikan oleh co-founder dari Smart Synergy World, Umi Haji Alis Rantasari, dan nanti tentang inti dari malam hari ini yaitu membicarakan tentang struktur organisasi yang terbaru yang ada di SSW. Nanti insya Allah akan Nabi sampaikan setelahnya. Untuk itu, mari kita sama-sama sambut co-founder dari Smart Synergy World untuk membicarakan tentang hal-hal yang penting yang akan kita lakukan di tahun 2025. Aplaus buat Umi Haji Alis Rantasari. Ini aja, ini dulu. Gantian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'du. Pertama mari kita sama-sama mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Serta salam mari kita curah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu Muhammad alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim Allahumma wa shalli wa sallim barik wa barik alaihi. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada founder SSW Abi Mas Firmansyah dan terima kasih juga kepada moderator pada malam hari ini ya. Di MO ya, CMO Ustazah Umi Kalsuminang CMA sekaligus menjadi Exco SSW 1 ya, Exco 1 ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita lihat dulu, cek dulu ini Exco-nya sudah hadir semua belum ya? Exco 1 Ustazah Umi Kalsum bersama Ibu Khadijah. Apakah sudah ada? Ibu Khadijah sudah sehat? Mungkin sudah ada belum ya? Ibu Khadijah belum ada ya? Kemudian 2 Ibu Marliah dan Ibu Hajah Sularsi. Semoga sudah ada ya. Dari Exco hadir. Dari Exco Eksekutif Komite 3, Ibu Yunarli dan Bapak Haji Surji. Ya, sekaligus nih biar di absen dulu. Kalau belum mohon sudah hadir serang alhamdulillah. Eksekutif Komite 4, Arizal udah pasti ada. Arizal dan Bapak Marioto SE. Alhamdulillah Kemudian sudah hadir Umi. alhamdulillah.
Exco 5, Ibu Hajah Kartina dan Umi Hamidah. Oh, sudah ada Umi Hamidah. Uti Hajahnya belum mungkin ya. Kemudian Exco 6, Bapak Budi Suprato dan Bapak Mukhalil. Hadir. Hadir, baik. Kemudian Exco 7, Bapak Eko Haryanto dan Ustadz Arif. Bapak Eko Haryanto dan Ustadz Arif. Belum ada. 8, Ibu Miftah dan Ibu Mega Pekanbaru. Lagi jalan mungkin ya. Berikutnya 9. Nah, ini mau udah kelihatan Ibu Fatimah Nursyam dan Ibu Nur Hasanah. Ibu Fatimah udah kelihatan ya. Sudah sehat sepertinya. Minum Habsro terus ya. Berikutnya Exco 10, Ibu Srining Rahayu dan Ibu Ari Susanti. Ibu Srining. 11, Bapak Faisal Dai dan Ibu Lilik. 12, tadi udah kelihatan kalau Ibu Haja Rosnita. Ibu Haja Rosnita dan Ibu Rina Fitriani. 13, Ibu Dr. Haja Armawati Arbi MSI dan Ibu Dr. Umi Musyaropa. Saya tadi udah absen kelihatan ya. Terima kasih sudah hadir Ibu 2 dokter. Exco 14, Ibu Hajarika dan Ibu Sari. Ada? Apa belum masuk? Oh, hadir Umi. Alhamdulillah. Baik. Hadir Umi, hadir. Siap. Barakallah. Exco 15, Ibu Haja Triwinarni dan Bapak Heru Subagio dan Ibu Haja Triwinarni. Ibu Haja Triwinarni biasanya sudah ada ya. Tapi belum. Orang luka aja kena air kencing perih. Ibu Manda itu suaranya. Exco 16 belum dipanggil, barusan udah ada suaranya. Pak Meron Hadi, Ibu Manda, dan Ibu Haja EN. Kenapa itu peri-peri, Masya Allah. Baik, terima kasih. Tamu. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada eksekutif komite yang sudah hadir dan seluruh mitra Smart Synergy World dimanapun berada dan seluruh leader mulai dari Smart Club 20, Smart Club 150, Smart Club 1000 dan Smart Club 2000 ya. Untuk mengakhiri tahun 2024, Bapak Ibu masih tetap semangat ya, belum ada peluit terakhir. Jadi Bapak Ibu masih terus berjuang, akhirilah tahun ini dengan kemenangan ya, masih ada waktu. Jadi jangan menunggu tahun depan. Sekarang ya, the future is now ya. Jadi hari ini Bapak Ibu bergerak. Kenapa di SSW sudah dibentuk rencana kerja untuk 2025, tapi kita lakukannya sekarang ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua yang malam hari ini hadir, terima kasih. Hari ini kita akan sosialisasikan mengenai hasil rapat eksekutif komite kemarin tanggal 8 Desember 2024 ya. Mungkin para eksekutif komite yang sudah diberikan amanah, selamat yang sudah terpilih. Bapak Ibu adalah orang terdepan yang berada di garda terdepannya Smart Synergy World Group untuk membantu tim dalam supervisinya untuk mereka meraih apa yang diimpikan ya. Yang pertama, tadi sudah sesuai absen, mungkin Bapak Ibu sudah berubah di dalam grup WA ya, di dalam grup WA sudah berubah. Mungkin kalau yang belum tahu mitranya bertanya-tanya ini saya di mana, ada yang sudah boyongan gitu ya, ada ditinggal di satu grup itu karena tetap dalam satu grup ya. Nah, SS yang tadinya SSW 11 sampai 21, Bapak Ibu jangan kaget, itu akan masuk di exco-nya Ustazah Umi Kalsum dan Ibu Khadijah. Ya, berarti di exco 1 itu 11 dan 21. Nah, yang belum masuk silahkan tolong dimasukkan. Tadinya dari PIC SSW 11 itu gabung ke 21 menjadi eksekutif komite 1. Kemudian di Ibu Hajarika dan Ibu Nur Laila Sari akan masuk dari tadinya SSC 24, 31 dan 33 yang direkrut oleh Ibu Sari dan keturunannya. Maksudnya di luar Pak Eko ya. Itu masuk di Ibu Hajarika. Exco
Ya. Berikutnya di Ibu Marliah dan Ibu Sularsi masih tetap dari 32 itu menjadi Exco 2. Berikutnya di Ibu Srining Rahayu dan Ibu Ari Exco 10 itu dari SSW 1, 4, 7, 27 dan 13 masuk di Exco 10. Kemudian di Pak Heru dan Ibu Hajat Triwinarni di Exco 15 itu memang dari SSW 2. Ya. Kemudian di Ibu Hajar Rosnita dan Ibu Rina dari SSW 5 berubah menjadi Exco 12. Kemudian di Ibu Yunarli dan Bapak Haji Surji Exco 3 dari SSW 10. Ibu Mipta dan Ibu Mega dari SSW 20 dan 30 masuk ke Exco 8. Ya. Ibu Fatimah Nursyam tetap dari 28 sekarang berubah menjadi Exco 9. Bapak Budi dan Bapak Muholil mengetuai atau menjadi eksekutif komite 6 dari SSW 23. Ya. Di Bapak Faisal Dai dari SSW 15 dan 26 masuk ke Exco 11. Di Ibu Kartina dan Ibu Mihamidah dari SSW 17 dan 18 masuk di Exco 5. Ya. Di Ibu Mandasari tetap dari 29 menjadi Exco 16 dan Ibu Dr. Arma, Ibu Dr. Umi itu lahiran dari Ustazah Umi Kalsum membentuk Exco 13 ya Bapak Ibu. Jadi semua sudah ada ya, sudah ada di dalam grupnya masing-masing. Yang lain ada tadinya SSW 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 19, 22, 25 dan 16 masuk di Exco 4, yaitu di divisi training langsung ya, dulunya di divisi training, sekarang di Rizal ya sebagai officer ya, officer operational officer ya, COO. Itu masuk semuanya yang banyak ada di situ. Ya, semoga perubahan ini membuat Bapak Ibu makin semangat untuk berkolaborasi, bekerja sama bersama tim yang sudah ada kemarin, semakin semangat lagi karena program sekarang sudah disampaikan oleh founder kemarin. Bagaimana Bapak Ibu membentuk Smart Club 20 ya. Jadi polanya Exco 4 A. Rizal. Iya betul, Ibu Dr. Arma. Exco 4 A. Rizal dan Bapak Marioto SE. Ya. Nah, kemarin Umi akan menyampaikan lagi sekarang pola kerja dari mulai Smart Club 20 ya, Smart Club 20 yang lalu tentunya sahabat semua, yang lalu itu 5 kiri 5 kanan ya, dengan berjajar 5 kiri 5 kanan ya. Sekarang pola Smart Club 20 besok akan digambarkan di NBT. Sekarang Bapak Ibu hanya membayangkan dulu kalau yang belum ikut Exco kemarin, atau mungkin ada yang sudah disampaikan oleh Exco-nya langsung, yaitu 7 kiri 7 kanan dengan gambar seperti gambarnya eksekutif ya, polanya seperti eksekutif ya, berjejernya. Kemudian pola eksekutif ini disilahkan untuk ambil di paket keluarga. Jadi namanya nama keluarga semua berada di titik tersebut ya, 7 kiri 7 kanannya. Nah, untuk jelasnya nanti kita akan sampaikan lagi, founder sudah menunjuk besok untuk di NBT. Kemudian setelah itu akan menemukan 16 orang terpilih di dalam tim tersebut ya. Kemudian ada nanti dibentuk lagi 7 ya. 7 SC20 kiri dan kanan, maka nanti setiap EPSCO atau eksekutif komite akan melahirkan one man one SC20 ya, one man one SC20 ya, sehingga kalau sudah terbentuk 180 SC20 maka Bapak Ibu otomatis sudah menjadi luxury ambassador ya. Nah, itu dilihat gambarnya Bapak Ibu, itulah gambaran paket keluarga
dengan pola kerja eksekutif. Jadi nomor 1 misalnya ini ada mitra baru masuk di angka 1, lalu akan diluluskan SC20. Maka bangunan di kiri ada 7, di kanan ada 7, dan bangunannya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi 1, kemudian ada 2, kemudian ada 4, kemudian ada 8. Ya, 8, maka ada 16 di bawah nanti. Ada 16 yang terpilih yang akan bekerja sama atau dibantu mereka juga untuk menjadi SC20 dan menjadi Smart Club 150, di mana di kiri ada 100 kiri, 100 kanan. Maka mereka semua akan menjadi Smart Club 150 atau New Ambassador ya. Nanti akan terus disosialisasikan sehingga Bapak Ibu juga paham apa yang akan kita kerjakan, dan hitung-hitungannya nanti Bapak Ibu juga akan diberikan ya. Nah, itu nomor 1 Bapak Ibu ya. Kemudian nomor 2, Bapak Ibu sudah di-share tentunya di grup EXO masing-masing kalender kegiatan selama 1 tahun ya, sehingga Bapak Ibu bisa blok di buku Roadmap to Success. Kalau yang udah habis boleh ya, masih tersedia ya, masih tersedia, dan nanti akan ada perubahan setelah ini. Perubahan buku roadmap-nya akan dicetak para peraih atau para New Ambassador, Star Ambassador, Big Ambassador, dan Luxury Ambassador. Fotonya akan dipampang seperti di buku Flipchart, tapi khusus yang dari Smart Synergy Award. Nah, baik Bapak Ibu, yang pertama kita soroti evaluasi yang lalu, tahun lalu. Bapak Ibu di sini yang hadir, jawabnya boleh di kolom chat aja ya, biar tidak ramai dan kita bisa evaluasi. Adakah yang belum paham mengenai atau belum melakukan quick plan? Ya, karena Bapak Ibu kita akan melesat, istilahnya mau bekerja cepat, bekerja cerdas bersama para eksekutif komite. Maka tentunya Bapak Ibu mesti sudah memahami quick plan, dan Bapak Ibu mesti sudah mahir follow up yang tadi pola kerja Smart Club 20 dengan pola kerja eksekutif. Ya, ini akan diajarkan lagi, tetapi pastikan Bapak Ibu sudah paham quick plan yang basic, yang dulu dasarnya ya. Itu nomor 1. Nomor 2, Bapak Ibu sudah siapkah para Smart Club 20 yang ada melakukan home sharing minimal sepekan sekali? Ya, kalau misalnya belum, masa ya setahun belum. Nah, tapi kalau memang belum, realitanya belum, ya Bapak Ibu mulai lakukan bersama Smart Club 150-nya. Ya, berikutnya ikuti training yang diadakan di eksekutif komite masing-masing, yaitu training khusus tadi. Kalau yang belum paham mengenai presentasi, ya ikuti training mengenai quick plan, kemudian training 5 kemahiran dari mulai presentasi, kemudian training produk, dan lain-lain. Ya, kemudian ketiganya follow up. Ini biasanya setelah presentasi sahabat suka lupa nih follow up-nya, sehingga tahu-tahu nanti join dengan orang lain baru bingung gitu ya, loh kok itu kan prospekan saya, kok closing-nya dengan Ibu Haja Esih misalnya begitu ya. Padahal mungkin Bapak Ibu lupa follow up, udah lama ya. Berikutnya lakukan juga Bapak Ibu bazar atau pameran-pameran dan memberikan edukasi-edukasi tentang produk kita di misalnya di Majelis Taklim, kemudian di RT RW, di Ibu PKK, di sekolah, dimanapun yang Bapak Ibu dapat memberikan edukasi itu biar memberikan nilai tambah. Nah, berikutnya tentu ada misalnya Bapak Ibu pada saat merekrut, pada saat Bapak Ibu presentasi, nomor 1 tentu Bapak Ibu harapannya adalah join. Ya, jadi ada 3 hal dari presentasi itu yang akan didapat. Pertama, orangnya join. Yang kedua, orangnya belum join, tapi mereka menggunakan produk atau membutuhkan produknya. Maka mereka akan menjadi customer kita yang akan kita layani, bagaimana mereka menjadi customer loyal atau edik, atau mereka memang perlu ya memerlukan produk itu. Yang ketiga, memerlukan produk sebetulnya perlu, tapi mungkin belum ada uang untuk membelinya. Akhirnya kita meminta referensi kepada
orang ini yang kita presentasi, kita minta referensi, baik misalnya adakah orang yang sakit ya, adakah orang yang mau menjalankan usaha atau apapun, sehingga kita dapat tambahan daftar nama ya dari orang tersebut. Jadi ada 3 hal yang kita dapatkan ketika presentasi. Nomor 1 join, kalau tidak join nomor 2 menjadi pemakai produk ya, sehingga itu kita dapat RO kembali dari situ. Yang ketiga kita mendapatkan referensi. Berikutnya beberapa hal yang sudah dilakukan dari tahun lalu di FSW, ya mungkin ada yang belum nih, mau Umi sampaikan. Pertama, memberikan edukasi kepada para calon jemaah umroh dan haji, ya bagaimana produk-produk kita menunjang kesehatan para calon jemaah. Ya, itu nomor 1. Ya, sehingga dari situ banyak produk-produk terdistribusi, baik orangnya join ataupun tidak join, hanya menggunakan produk, tapi itu dapat menjadi repeat order kita. Yang ketiga, dari itu juga selain join, kemudian yang kedua memerlukan produk, yang ketiga kita mendapatkan order besar juga karena orang itu tahu pentingnya produk. Ya, jadi yang sekarang sudah berjalan di SSW itu orderan yang besar itu adalah eco farming dan kolagen. Sebentar lagi sedang akan lagi soft fresh skin. Ya, nah nanti Bapak Ibu boleh tanya jawab berikutnya nanti setelah Abi mungkin ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu pastikan kita mulai disiplin mengenai keuangan, ya keuangan. Jadi kita udah sisihkan nih, kalau kita sudah punya bonus atau apapun yang didapat dari bisnis ini, dari jual produk, bagaimana sekian untuk operasional, sekian untuk yang digunakan gitu ya, dan mesti ada untuk belanja produk lagi. Sehingga sebetulnya uang yang kita keluarkan sebetulnya hanya itu aja, nggak nambah lagi gitu ya. Misalnya RO nih 2 juta. 2 juta RO dapat 16. Bapak Ibu boleh beli produk add-on yang 50.000 ya tambahannya. Sehingga kalaupun dijual 100.000 Bapak Ibu masih punya 50.000 ya sebagai profit atau keuntungan. Untuk apa itu semua? Pertama, Bapak Ibu sisihkan untuk seminar, misalnya kayak di Bekasi, setiap datang kan Bapak Ibu ada kontribusi kita untuk HTM 30.000. Maka selama setahun itu hanya 1.500.000 setahun. Ya, jadi kita misalnya berarti kan sebulan hanya 4 kali. Kita hadir terus 4 kali 120. Maka setahun kalau kita hitung 50 pekan, 2 pekannya libur gitu ya, jadi segitu. Kemudian GSS, kita mulai nabung lagi GSS, setiap satu orang yang menabung 100.000 nanti dapat PIN lagi, komitmen to sukses lagi 2025 ya Bapak Ibu. Selama 1 tahun GSS itu cuma 3 kali, makanya kemarin sama founder sudah dibuatkan jadwal atau kalender kegiatan setahun. Jadi Bapak Ibu diarsir itu ya, jangan melakukan kegiatan di tangga-tangga tersebut. Itu pastikan Bapak Ibu tahun ini adalah tahun Bapak Ibu meraih sukses. Kemudian untuk bazar misalnya ya, kemudian untuk training kita sisihkan berapa. Misalnya ada training-training dari leader besar atau dari best corporation, dan untuk misal malam penghargaan ya, totalnya itu setahun nggak banyak Bapak Ibu. Tapi kalau kita kerjanya dengan baik, apalagi yang sudah dihitungkan kemarin oleh founder, bagaimana itu bonus pasangan akan terjadi ketika kita sudah melakukan pola SC20 dengan pola kerjanya eksekutif. Ya, sudah dihitungkan kemarin berapa potensi rezeki yang akan kita dapatkan. Nah, kemudian yang lainnya nanti Abi akan menyampaikan dulu. Abi mau langsung nyampaikan sekarang? Abi menyampaikan lanjutan. Abi menyampaikan lanjutan nanti untuk pertanyaan ya, untuk pertanyaan ke Umi setelah Abi. Nah, ini adalah kerudung yang Umi pakai ya. Ini kerudung yang akan menjadi pengganti merah Ferrari. Ya, kerudungnya kayak gini, bagus nggak kerudungnya? Bagus, Mi. Bagus, Umi. Bagus, keren. Bagus. Iya, Lebih muda. jadi nanti biar semuanya, biar kata Abi kan semuanya jadi apa? Muda semua ya. Latihan di surga katanya kan semuanya muda ya, kurang lebih 30 tahunan gitu semua. Jadi sudah berlatih dari sekarang. Terus
Bapak Ibu akan menjadi luxury, pastinya semuanya makin tambah mudah ya, terutama cara berpikirnya, lain-lainnya semua tambah mudah. Nah, ini nanti akan menjadi pengganti merah Ferrari. Jadi nanti Abi udah sampaikan kemarin 10 hari pertama itu nanti pakai yang warnanya yang dipakai oleh Dokter Arma ya. Kemudian nanti yang berikutnya itu akan menggunakan merah corak dan merah corak nanti akan diganti dengan hitam dan abu-abu ya, hitam dan abu-abu tapi nanti bertahap. Yang ini dulu ya. Wah, udah pesan aja tuh 2 potong ya. Jadi kita banyaknya gradasi dan cerah-cerah. Jadi cerah sebagaimana Bapak Ibu cerahnya mau menerima luxury ambassador ya. Itu dulu, nanti kalau mau pertanyaan tentang order dan lain sebagainya, urusan untuk biar bagaimana mendapatkan potensi rezeki yang besar, Umi sambung lagi. Sekarang dikembalikan kepada founder SSW, bagaimana langkah-langkah dan lain sebagainya yang akan disampaikan mengenai organisasi kita. Sekian dulu, terima kasih. Nanti boleh tanya jawab berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Abi. Oke, terima kasih. Suaranya belum dibuka, Bi. Suaranya masih di mute, tapi Masya Allah. Ternyata masih. Sebentar, ini Umi di depannya ada. Sebentar. Ini harus dimatiin dulu nanti. Ya, Uminya lagi keluar. Oke, maklum operatornya nih sendirian nih. Baik teman-teman semuanya, ya sekali lagi tadi ternyata masih belum on ya. Saya kembali dulu. Teman-teman semua, jadi hasil dari EXCO meeting ini sangat luar biasa. Jadi kita sudah melakukan beberapa terobosan-terobosan yang menyangkut tentang banyak hal ya. Mulai dari strategi, kemudian mulai dari organisasi, mulai dari hal-hal yang menyangkut tentang percepatan itu kita sudah lakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Oke, tadi strateginya nanti secara detail akan kami sampaikan besok di NBT ya. Strategi baru tentang bagaimana pola kerja di tahun 2000. Tujuan kita adalah fokus kepada bagaimana teman-teman mampu memiliki grup yang solid dan tentu saja profitable. Nah, saya akan sampaikan di sini adalah pertama tentang susunan kepengurusan ya di tahun 2025 ini. Kelihatan nggak ya?
diperbesar. Teman-teman kelihatan nggak? Ah, Kelihatan ya? Oke, jadi memang ada beberapa yang kemarin nggak hadir, jadi mungkin ini sebagai eh, sebentar ini saya pakai laptop tapi coba pinjam. Real. Bentar ya, ini posisinya nggak pas. Oke, nah teman-teman bos boleh lihat ya, di situ ada bagan organisasi kepengurusan dari Smart Synergy Award ya di tahun 2025 ini. Yang pertama, kita akan melakukan beberapa perubahan. Yang pertama adalah founder dan co-founder itu habis sendiri. Yang di bawahnya ada yang namanya ada tulisan COO, CTO, CFO, dan CMO. Nah mungkin buat teman-teman ada berpikiran sebagian mungkin kenapa kok bingung liar-liar kayak itu pakai bahasa Inggris. Kami ingin betul-betul secara profesional. Jadi supaya teman-teman juga memiliki pengetahuan yang besar karena tujuan kita adalah kita memiliki tujuan utama dalam memiliki great business. Bukan hanya sekedar good business tapi eh, bisnis yang besar. Setelah kami gaung-gaungkan dari beberapa tahun yang lalu bahwa kita memiliki bisnis yang besar, itu apabila kita memiliki apa namanya solid bisnis ya, memiliki solid tim, kemudian memiliki smart team dan seterusnya. Maka kemudian ini kami akan kalau CEO sendiri, teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Domi Kalsum bahwa CEO itu adalah Chief of Operation Officer ya namanya COO ya. Dalam hal ini bertanggung jawab tentang keseluruhan secara operasional di komunitas anti riba Smart Synergy Award. Ya, untuk CEO ya dipegang oleh AA Rizal Fahmi Ramadan. Aplaus dong buat CEO kita. Kok sepi amat sih? Gak ada suaranya. Kok ada ya? Nah, teman-teman sudah tahu ya. Belum buka mic. Oke, dibuka mic aja nggak apa-apa. Sekaligus juga buka ininya, buka camnya nih. Selanjutnya adalah sebelah kanan atau bolehlah kirain nggak apa-apa kan itu. Nah, konsep CEO itu adalah kalau di dalam perusahaan besar itu adalah direktur operasional. Nah, kalau bahasa di perusahaan besar itu adalah direktur operasional ya dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan CEO, COO, Chief Operating Officer ya. Kemudian yang kedua adalah CTO, adalah Chief Technology Officer. Ini kalau di dalam bahasa perusahaan besarnya itu namanya Direktur Teknologi. Nah, tentunya teman-teman saat ini bahwa teknologi itu bukan tidak apa nggak bisa dinafikan bahwa untuk maju kita perlu teknologi. Di sini khusus untuk di komunitas anti riba itu membahas atau bertanggung jawab yang menyangkut hubungannya dengan IT ya, terutama pada saat teman-teman di SBS ya, tanpa campur tangan IT pasti akan kacau ya. Eh, Mungkin nanti hubungannya dengan bagaimana teman-teman bisa melihat secara jernih ya, nanti mungkin kita akan ada perubahan-perubahan teknologi ya, laptopnya mungkin akan lebih canggih, kemudian di apa di Tebet itu kan kita sudah menggunakan layar ya, bukan layar eh, infocus lagi ya, tapi semuanya menggunakan LED. Nah, untuk CTO ini dipegang oleh Bapak Firmansyah Kurniawan. Aplaus buat Pak Firmansyah. Hari ini beliau sedang perjalanan menuju Pekanbaru, jadi mungkin nggak bisa melihat langsung atau mungkin nggak bisa ikut langsung. Kita doakan semoga via Manila perjalanannya lancar ya sampai
expand ya, beliau itu mau expand untuk di wilayah 3 ya yang kemarin dibicarakan, yaitu Pekanbaru, kemudian Padang dan Lampung ya. Kita doakan semoga SWC berkembang di 3 tempat yang beliau akan samperin, karena insya Allah kurang lebih sekitar 7 sampai 10 hari di sana. Nah, selanjutnya adalah CFO. Mungkin teman-teman kadang-kadang takutnya misalnya itu ya nggak apa-apa. Kalau dulu waktu awal PIC juga ada yang pitch, ada PIC gitu segala macam. Hal yang wajar lah. Jadi kita biar teman-teman biar biasa nanti. CFO adalah Chief Finance Officer. Chief Finance Officer. Jadi ini kalau dalam bahasa perusahaan besar itu namanya direktur keuangan. Ya, ini di dalam komunitas ini bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan yang ada di komunitas kita, dan tentunya saat ini masih yang memegang adalah merangkap co-founder jadi Umi Elis Ratasari, karena ini tentunya menyangkut tentang hubungannya keuangan, SBS, training, dan lain-lain, termasuk juga bagaimana mengelola keuangan khususnya untuk yang tabungan-tabungan seperti halnya kemarin ya, untuk GSS, kemudian untuk vacation, dan seterusnya. Jadi untuk saat ini masih kami belum bisa memberikan kepada orang lain ya, karena itu menyangkut tentang keuangan besar ya. Aplaus buat Umi Elis Ratasari sebagai CFO. Nah, selanjutnya bergeser kepada sebelah kanan. Cek apakah teman-teman masih mengikuti? Ya, Bi. Masih. Oke. Mengikuti, Bi. Jelas gak suara Bi? Jelas. Jelas. Selanjutnya adalah CMO ya. CMO yaitu Chief Marketing Officer atau Direktur Marketing lah istilahnya, semacam itu ya. Yang untuk ini kami percayakan kepada Ustadzah Umi Kalsum Minangsi MA. Nah ya, aplaus buat Umi Kalsum ya. Alhamdulillah kami percayakan, dan tugasnya adalah bagaimana yang mampu mengkomunikasikan SSV dengan dunia luar ya. Dunia luar dan dunia lain. Ya, tujuannya itu adalah bagaimana mampu mengembangkan amanah untuk pertama itu sebagai juru bicara dari SSW. Jadi nanti kalau ada yang tanya-tanya, nanti mau misal ada televisi yang mau wawancaran, mungkin nanti Ustadz Umi Kalsum yang akan menghandle ya. Dan juga karena sifatnya marketing, itu hubungannya juga dengan tugas kita sebagai reseller. Nah, reseller itu di marketingnya, kalau di dalam bahasa perusahaan itu kan showroomnya itu ada di SBS ya. Maka di sini CMO itu juga membawahi ada CMO SBS ya. Di SBS namanya, kalau dulu PIC SBS, sekarang adalah CMO SBS. Nah, sementara kita ada 3 ya. Yang pertama adalah CEO tadi adalah Arizal Fahmi Ramadan. Yang kedua CTO adalah Firman Syahkurniawan. Yang ketiga ya CFO adalah Umi Elis Ratasari, dan CMO Umi Kalsum Minangsi. Nah, paham ya di situ ya. Jadi ini adalah istilahnya yang akan membantu founder untuk menjalankan organisasi ini dengan baik. Nah, tujuannya sekali lagi ini bukan sekedar akal-akalan, bukan sekedar gaya-gayaan, tapi kami ingin membentuk satu organisasi secara profesional ya, supaya teman-teman tahu juga di dunia luar bahwa untuk membuat organisasi yang solid itu tentunya tidak mudah ya. Teman-teman juga kalau kita lihat dari beberapa komunitas yang ada itu up and down ya. Jadi kadang-kadang bagus, kemudian nanti ambruk lagi. Nah, kita berharap semoga tujuan utama adalah membangun bisnis yang solid dimulai dengan memiliki tim yang solid.
Kemudian sekali lagi CMO untuk masing-masing PIC SBS ya seperti disampaikan tadi bahwa PIC SBS diganti menjadi CMO. Jadi kata-katanya jangan COO gitu ya. Nanti bahasa Inggrisnya biar agak-agak ini nanti Muning bisa ngajarin ya. COO, CTO, CFO dan CMO. Nah, CMO SBS itu untuk Bekasi ini kami percayakan ketua dan wakilnya adalah Ibu Miftahul Jannah dan Hajah Kartina. Aplaus buat CMO SBS Bekasi. Nah, jadi nanti untuk SBS itu adalah bertanggung jawab ya secara dikoordinir juga oleh Ustadz Tommy Kalsum, tetapi CMO itu juga SBS itu mandiri bertanggung jawab langsung kepada founder. Jadi teman-teman kalau kita lihat ada panah itu adalah jalur jalur koordinasi. CMO tugasnya secara spesifik memang bekerja sama dengan CMO SBS ya. Tetapi CMO SBS juga bertanggung jawab langsung terhadap founder. Nah, artinya gini. Jadi CMO SBS Bekasi itu nanti membuat kepanitiaan di setiap hari Selasa. Ya, kemarin jadwalnya sudah disampaikan. Kemudian nanti CMO SBS Bekasi juga setiap pekan itu bekerja sama dengan founder itu membentuk panitia inti yaitu MC, kapten dan juga MP presenter. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah CMO SBS Jakarta. Nah, ini masih ya kami percayakan kepada Ibu Marlia dan Bapak Faisal Dai. Nah, muncul nggak orangnya Bu Lia ya, STU. Bu Lia ada? Ya, Bu Lia pasti tahu semua ya teman-teman ya. Yang baru mungkin Bu Lia itu STU ya, sarjana tukang urut. Kemudian Pak Faisal Dai. Ini bertanggung jawab sama dan alhamdulillah ini kinerjanya berdua sudah menurut kami sudah bagus. Tinggal maka dipercayakan kedua orang ini kembali. Semoga CMO SBS juga terus berlanjut dan alhamdulillah kemarin tingkat kehadiran selalu full ya. Dan mudah-mudahan ke depan kita akan memiliki dream team ya dari SBS Jakarta. Dan karena Jakarta sekarang nggak ada Jakarta 1, Jakarta 2, maka kita sebutnya adalah CMO SBS Jakarta. Jadi kalau teman-teman nanti yang jadi MC, yang jadi kapten, nanti teman-teman mesti mulai paham. Ya, misalnya yang terhormat CMO SBS Bekasi, CMO SBS Jakarta, CMO SBS Tangerang, ya kami percayakan kepada sementara ini, ya ini belum ada kemarin juga karena masih ada pertimbangan, kami mohon Ibu Yunarli dan Bapak Haji Syarifuddin. Bu Yunarli apakah sekarang online nggak? Bu Yunarli? Nggak ada ya? Oke. Ada, jadi ini saya mau dari Tangerang. Kemudian selanjutnya adalah PIC SBS Serang, ya, yaitu Bapak Haji Surji Tabrani dan ini bukan Ibu Mia ya, karena otomatis kalau ini saling nih. Ini ada Bu Cahya, ya, Ibu Cahya. Oke, ini nanti. Siap, tapi ya ada hadir ya, Bu Cahya hadir. hadir. S. Oke. Baik, selanjutnya teman-teman semuanya. Nah, untuk mengkoordinasikan masing-masing dari leser dan tim, tentunya kami membuat satu terobosan, yaitu perwakilan dari teman-teman. Ya, kalau ini istilahnya perwakilan dari masing-masing mitra leader, ya kita bagi menjadi 16 eksekutif komite. Nah, kalau teman-teman mungkin belum tahu eksekutif komite seperti apa, teman-teman wajib hadir besok ya. Kita akan jelaskan seperti apa isi eksekutif komite. Nah, eksekutif komite itu tidak sama persis dengan PIC. Eksekutif komite itu
secara harfiahnya sekarang itu memiliki apa ya, secara tanggung jawab, itu tanggung jawab juga langsung kepada founder dan diberi keistimewaan untuk bisa konsultasi langsung ya terhadap founder dan co-founder. Jadi aksesnya boleh shortcut langsung ya, istilahnya semacam itu. Kalau ada apapun tentang grup silakan ya. Ini kita memang sekarang itu ada wakil, ada ketua dan wakilnya ya. Nah, tadi sudah disebutkan yang pertama untuk exco yang pertama, dan ini kemarin ini terutama yang semua yang hadir kecuali exco 3 yang kemarin tidak ada perwakilannya, itu semuanya milih. Jadi bukan Abi yang nunjuk. Jadi ini benar-benar dipilih langsung menggunakan kayak apa namanya itu? Kayak arisan gitu untuk mengambil satu-satu untuk menentukan exco berapa ya. Jadi yang pertama, perwakilan untuk EXO 1, ini ketuanya adalah Ustadzah Umi Kalsum Minangsi dan wakilnya adalah Ibu Khadijah MPD. Hadir keduanya? Alhamdulillah Hadir. keduanya Ibu. Hadir, Oke, alhamdulillah. alhamdulillah ya. Pasti teman-teman sudah nggak asing lagi ya. Jadi konsepnya kita itu kenapa 16? Kenapa bukan 31 lagi? Nah teman-teman besok strategi tentang 16 ini akan kami sampaikan di NBT. Jadi teman-teman kalau memang nggak hadir pasti teman-teman akan bingung ya strateginya. Jadi apalagi teman-teman masih belum membicarakan tentang pergantian grup, masih juga ditulis masih SSW saya SSW 5, saya SSW 6 itu ya. Dan kami berharapan ini EXO 16 kami betul-betul akan kita guidance supaya di tahun ini itu bisa promotion ya. Kemudian Exco 2, Eksekutif Komite 2 ini kemarin sesuai dengan pengambilan ya. Ini adalah ketuanya Exco 2 adalah Ibu Marlia dan wakilnya adalah Ibu Hajah Sularsi. Ada keduanya? Teman-teman pasti sudah tahu ya, Ibu Marlia dan Ibu Sularsi ya. Ini dan kemudian ini tidak ada perubahan. Kalau yang EXO 1 tadi adalah gabungan antara grup yang 21 dan grup SSW 11 dulunya itu di merger menjadi EXO 1. EXO 2 nggak ada perubahan, semua berasal dari SSW 32. Mohon masih ada yang bocor? Kayaknya di Bu Srining deh. Oke, selanjutnya Exco 3 ya, kemarin karena ini alhamdulillah otomatis pas ya di Exco 3. Ini alhamdulillah ketuanya adalah Ibu Yunarli dan wakil ketuanya adalah Bapak Surji Tabrani. Ada ya orangnya ya. Jadi Pak Haji sebagai wakil Exco 3. Jadi ini masuk ke dalam masuk di grup Exco ya, grup Exco ya. Jadi wakil ketua dan wakilnya masuk situ. Oke. Selanjutnya adalah Exkomite 4. Exco 4 itu adalah gabungan ya dari beberapa SSW yang istilahnya tidak termasuk ke dalam bagian-bagian yang ada di dalam 16. Dan ini kami percayakan kepada A. Rizal dan Bapak Marioto, dan ini merupakan gabungan dari beberapa grup SSW ya, ada grup 16, ada SSW 8, ada SSW 22 dan SSW 19. 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 19, 22, 25. Ya, dan 25 ya. Oke. Selanjutnya, berarti Exco 4 ada ya? Arizal dan Pak Marioto ada ya? Oke, good. Selanjutnya, kami perkenalkan untuk Exco 5. Exco 5 berarti Bu? 5, Exco 5 itu Saya Bi. Hadir. Oh iya. Nah,
Hadir. Ini Hadir. Abi nggak buka ininya karena nih laptopnya di ini. Exco 5 sesuai dengan tadi kemarin pengambilan itu ketuanya adalah Ibu Hajah Kartina dan wakilnya adalah Ibu Umi Hamidah ya. Jadi ini Ya, Bi. gabungan antara dulu SSW 17, 17 dan 18. SSW 18. 17, 18 digabung menjadi Satu. Esko. Exco 5. Satu. Exco 5 ya. Ibu Hajah Kartina dan Umi Hamidah. Jadi apakah Uti sudah digabungkan? Sudah, Bi? Sudah ya. Oke. Ya. Selanjutnya adalah Exco 6. Exco 6 itu adalah Bapak Budi dan Bapak Mukholil. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok Pak Budi nggak digabung di Exco 1 ya? Kami ingin Pak Budi juga memiliki kemandirian dalam arti karena beliau sebentar lagi mohon doanya semoga beliau jadi big ambassador. Ya tentunya big ambassador itu mesti sayang kalau nggak dikasih kepercayaan. Jadi nanti kerjasama dengan Pak Mukholil. Ya, Pak Budi sebagai ketua dan wakil ketuanya adalah Pak Mukholil. Ada semua ya Pak Budi dan Pak Mukholil ya? Ya, Bi. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah Exco 7 adalah ini juga pendatang baru yaitu Bapak Eko Haryanto dan Bapak Ustadz Arif. Ya, ini Exco yang paling muda ya yang benar-benar dibentuk. Pak Eko ada, Pak Ustadz Arif? Apakah sudah hadir? Nggak hadir ya? Oke, mungkin takutnya ada inian. Harusnya mungkin ada perwakilan salah satunya. Kemudian selanjutnya adalah Exco 8. Itu adalah Ibu Miftahul Jannah dan wakilnya adalah Ibu Mega Susanti. Jadi ini gabungan kembali ya berkolaborasi Hadir, lagi hadir. yang kemarin sempat. Eko hadir. Oh, alhamdulillah Eko Exco hadir ya. 7. Nah, Iya, Exco udah. 7. Nah, ini ya perkenalkan namanya Bapak Bosko. kalau di itu Pak Bosko makanya nih. Ini Bapak Eko Haryanto Eskom ya. Nah, Pak Arifnya hadir? Kayaknya saya lihat belum hadir nih. Oke, Tapi nanti di grup ada, mudah-mudahan di grup. kedepannya, Ya. kedepannya bisa lebih rajin lagi ya. Kalau Selanjutnya Exco 8 itu ada Bu Miftah dan Ibu Mega Susanti. Jadi sekarang tadi sudah izin, jadi pagi tadi berangkat ya perjalanan dari Jakarta menggunakan bus menuju Pekanbaru dan Padang. Saya tanya berapa jam, katanya dari Jakarta ke Padang itu 30 jam. Berarti ada sehari semalam ya. Masya Allah, karena mungkin ada mampir-mampir gitu ya. Oke, selanjutnya adalah Exco 9. Exco 9 ini adalah kami percayakan kepada Ibu Fatimah Nursam dan wakilnya Ibu Nur Hasanah. Nah, plus buat Exco 9. Nggak asing lagi ya, beliau itu tadinya SSW 28. Jadi masih utuh, jadi tidak merger. Karena insya Allah ini sudah besar, jadi tidak perlu merger lagi. Oke, selanjutnya adalah Exco 10. Exco 10 ini adalah ketuanya adalah Ibu Srining Rahayu. Wakilnya adalah Ibu Ari Susanti. Apakah hadir dua-duanya? Boleh dibuka. Bu Srining, apakah hadir? Dan Ari Susanti? Teman-teman sudah tahu semuanya ya. Kalau yang baru nanti boleh perkenalan lagi. Kemudian Exco 11 itu Bapak Faisal Dai dan wakilnya Ibu Lilik ya. Pak Faisal sudah hadir? Pak Faisal? Nah, coba Bu, apa ada bocor Bu Rima nih? Ada Ya? burung ya, Bi? Nah, Exco 11 ini gabungan ya. Itu dari SSW 26
15 dan beberapa 14 yang di bawah supervisinya ya. Jadi kembali lagi untuk kita bergabung. Tujuannya supaya apa? Supaya satu grup itu besar sehingga teman-teman mudah-mudahan di setiap pekan itu tidak ada yang zonk ya. Itu salah satu alasan kemarin kita bentuk untuk lebih simpel lagi. Dan juga pada saat laporan tidak terlalu banyak sehingga untuk merekap untuk EXCO itu hanya 16. Selanjutnya adalah EXCO 12, itu adalah Ibu Rosnita dan wakilnya adalah Ibu Rina. Ya, Ibu Haji ada ya? Sama Ibu Rina. Ini Ada, masih, Bi. Alhamdulillah. Ini tidak ada perubahan. EXCO 12 itu adalah khusus dari SSW 5. Betul-betul tidak ada perubahan. Ya cuma ganti nama. Selanjutnya adalah EXCO 13. EXCO 13 itu adalah ini juga pendatang baru, yaitu kami percayakan kepada Ibu Dr. Armawati Arbi dan Ibu Dr. Umi Musyarofa. Ada, Bu Dokter ada ya? Siap. Alhamdulillah ya. Ini insya Allah kami percayakan karena beliau senior ya, dosen. Jadi kami berharap bisa sumbangsih lebih kepada komunitas kita. Selanjutnya adalah EXCO 14. Ini adalah ketuanya adalah Ibu Haja Rika Ramawati dan Ibu Nur Laila Sari. Ya, ini gabungan dari SSW 24 dari yang dulu dipercayakan kepada Bapak Hairil, kemudian ada SSW 31 dan 33. Jadi dikolaborasi, disatukan kembali. Jadi supaya mudah-mudahan lebih besar, lebih kompak lagi, dan sehingga mudah-mudahan setiap pekan bisa menghasilkan banyak prestasi. Insya Allah. Bu Rika, Bu Sari ada ya? Hadir, Bi. Oke. Terima kasih. Ya. Ya. Selanjutnya adalah EXCO 15. Itu adalah kami percayakan kepada Bapak Heru Subagio dan wakilnya adalah Ibu Hajah Triwinarni. Pak Heru ada? Nggak ada, Bi. Udah ditelepon tapi nggak nyaut. Oh, Masya Allah. Tapi Ibu Haji ada ya? Ini perwakilan ya Ada, dari siap. EXO 15. Jadi ya itu Siap, fungsinya Pak, ada wakil. Jadi paling nggak teman-teman di dalam satu EXO jangan sampai tidak. Jadi nanti kalau misalnya ada meeting segala macam jangan sampai tidak hadir. Paling nggak kalau ada wakilnya itu karena ini pasti ini amanah untuk tim ya di dalam supervisinya jangan sampai tidak ada. Kemudian yang terakhir adalah EXO 16. Ini kami percayakan kepada Ibu Nur Hayati Mandasari dan Pak Hadi, ya wakilnya adalah Ibu Hajah EN, ya, yang tentunya ini tidak ada perubahan, itu semuanya pindahan atau ganti nama dari SSW 29. Nah itu teman-teman semuanya perubahan-perubahan yang signifikan dan intinya bahwa sekali lagi bahwa EXO itu adalah diberi kesempatan penuh untuk betul-betul membangun karakter dirinya sendiri sesuai dengan filosofi dari kita di BDP. Yang keempat itu adalah kita memiliki apa namanya yang keempat? Systemic thinking skill. Jadi kita memiliki keahlian, harus memiliki tentang sistem yang dimiliki oleh masing-masing karakter, masing-masing EXO. Jadi kami harapkan setiap EXO dari 1 sampai 16 itu sudah mampu mandiri dan apapun kalau permasalahannya, walaupun mungkin itu merupakan ada di bawahan atasan, tapi semuanya kami anggap sudah memiliki mandiri dan ini insya Allah menjadi prioritas kami agar teman-teman para EXO itu ya untuk bisa segera mencapai luxury ambassador. Sehingga teman-teman memiliki grup besar dan mulai dari kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana strategi untuk mencapai semuanya luxury dalam 1 tahun dengan income yang lebih besar dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Nah, kita akan bahas ini besok nanti di NBT karena kalau kita langsung sini pasti nanti akan tidak ini ya. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, intinya dari semua itu adalah yang pertama bahwa kami ingin semua organisasi ini berjalan dengan baik ya. Tentunya ini kami mengutamakan mempercayakan kepada teman-teman. Tentunya ini kami
anggap itu sudah menjadi yang terbaik dan masuk ke dalam sistem, tetapi tentunya tidak mungkin semuanya kami bisa mengakomodir ya secara keseluruhan. Jadi kalau memang sebelumnya menjadi PIC, kemudian sekarang mohon maaf bagi teman-teman semuanya, bukan kami istilahnya tanda kutip lah ya, mengesampingkan atau tanda kutip menganaktirikan, enggak teman-teman. Ini semata-mata sekali lagi ini semuanya berkolaborasi untuk keberhasilan tim semua yang ada di SSW. Sehingga seperti tadi Ibu Srining Rahayu itu ya, ini kombinasi banyak banget ya, dari SSW tadinya dari SSW 1, ada SSW 13, ada SSW 7, ada SSW 27 ya, sehingga nanti berkolaborasi karena semuanya under supervisi dari Ibu Srining Rahayu ya. Nah, itu beberapa hal teman-teman, sekali lagi bahwa malam ini kita nggak akan membahas tentang hitung-hitungan, tapi insya Allah hitung-hitungan kita akan sampaikan besok. Dan teman-teman sebentar. Nah, ini teman-teman sudah diurutkan ya tadi, dan teman-teman sudah kami share. Insya Allah teman-teman tinggal, kalau misalnya awal kadang-kadang penyebutan itu mungkin masih gamang gitu ya, tapi insya Allah makin lama sudah biasa seperti kita kayak PIC dan lain-lain. Supaya teman-teman, kami ingin membiasakan teman-teman memiliki big business, great business, sehingga mau nggak mau kita akan adopsi ya dari organisasi bisnis yang berskala besar. Mudah-mudahan teman-teman tidak ambigu, tidak bingung ya, karena ini semata-mata sekali lagi adalah yuk kita biasakan. Yang paling penting itu semuanya teman-teman, nanti semua yang ada di grup Exco itu teman-teman silakan, apapun yang memang ada harus di-share, silakan teman-teman share kepada grupnya masing-masing ya, sehingga insya Allah teman-teman bisa bersinergi dengan dan mengetahui yang ada. Jadi contohnya misalnya Exco 3 misalnya kalau ketuanya belum respon ya, mungkin nanti wakil ketuanya Pak Haji Surya langsung gercep untuk share apa yang ada, karena yang ada di Exco itu adalah ketua dan wakilnya itu ada di grup eksekutif komite ya, jadi salah satunya mesti gercep untuk meng-share. Jangan sampai acara ini saya lihat ada beberapa Exco ya yang tidak meng-share acara training malam hari ini, karena teman-teman ini kita betul-betul ingin percepatan, sehingga kalau sampai ketinggalan itu nanti kadang-kadang orang lain sudah tahu, kita malah tim kita yang nggak tahu. Nah, itu teman-teman semuanya yang dapat kami sampaikan. Tentunya yang paling penting itu semuanya, besok sekali lagi ini kita akan bahas tuntas tentang bagaimana strategi ke depan, dan akan kami akan hitung-hitungan kembali dan bagaimana cara presentasi yang efektif pada saat kita membuat presentasi. Jadi ini kita, teman-teman, kalau kita lihat yang ini, kita akan bahas kenapa ada semacam itu, dan itu insya Allah teman-teman, bisnis ini dengan pola ini, pertama adalah akan lebih simpel dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Karena kita secara otomatis akan sangat simpel, dan khususnya untuk SC20, syarat SC20 teman-teman semuanya, kita lihat di warna biru ya, warna biru. Jadi syarat SC20 sekarang bukan 5 kiri 5 kanan, tapi syaratnya sudah membangun kolaborasi tim, yaitu 7 di kiri, 7 di kanan dengan format yang baru kayak gini. Jadi bukan ke bawah. Karena kenapa Abi bikin format yang baru? Karena di PT BES itu ada perubahan-perubahan yang tentunya kita harus menyesuaikan. Kalau tidak menyesuaikan, teman-teman, nanti kita akan profitnya juga akan kecil ya. Bagaimana caranya? Serta gini teman-teman, besok kita akan pelajari bagaimana caranya teman-teman secara cepat akan menghasilkan profit yang besar. Bisa dalam 1 tahun, kalau teman-teman bisa lakukan, kemarin kita sudah hitungin profit semuanya ditambah dengan reward, kalau sampai luxury kita bisa menghasilkan lebih dari 5 miliar
hanya dengan satu ID. Hanya dengan satu ID atau basic saja. Nah, teman-teman luar biasa. Dan oleh karena itu teman-teman pastikan ya besok hadir di SBS di Gria Wulansari. Dan tentunya mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa membawa tim untuk juga mengkoordinasikan bagaimana caranya supaya mereka juga memiliki masa depan yang cemerlang. Karena luar biasa teman-teman, kalau teman-teman yakin ini terjadi, bisa terjadi dengan cepat, maka Masya Allah teman-teman, financial bukan menjadi masalah lagi buat teman-teman semuanya. Walaupun teman-teman tidak melakukan kerja dimanapun seperti Abi, fokus hanya di SBS tanpa ada embel-embel bisnis yang lain. Semoga ya. Nah itu saja. Mungkin Umi mau lanjutin tadi ya. Jadi kami tunggu besok ya, khusus juga di para exco. Kemarin kita sudah bilang bahwa kita untuk masuk ke dalam SBS itu bagaimana kita mengkoordinasikan tim dan calon mitra dengan menggunakan ada yang namanya zona 1, zona 2, zona 3 dan seterusnya. Bonus untuk para exco ya, yang apabila bisa atau mampu membawa 10 tim ke SBS, maka ada voucher dari founder dan co-founder. Selanjutnya, silakan kepada Ustadz Umi Kalsum untuk kalau memang ada yang mau bertanya. Silakan. Saya kembalikan dulu. Baik, terima kasih Abi dan Umi yang luar biasa sudah memberikan ilmunya dan informasi kepada kita semua ya, saudaraku semua. Baik, mungkin di antara teman-teman ada yang mau bertanya, silakan sebutkan nama dan dari exco berapa, bisa melalui langsung ya dibuka suaranya atau juga bisa melalui kolom chat. Kami persilahkan teman-teman sekalian. Silakan Bapak sebutkan nama dan dari exco berapa. Baik, Umi, saya dari exco 3 ya, Serang. Iya, Pak Surji, silakan Pak Surji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf sebelumnya. Insya Allah selalu ada dan selalu ada, walaupun belum hadir di SBS Bekasi. Dengan struktur baru ada karena sesuatu hal yang pertama pasti ada sesuatu hal yang kurang dipahami juga. Pertanyaannya terkait dengan exco dan CMO, ya kan? Kalau CMO itu kan ada SBS Tangerang, ada SBS Serang atau yang lainnya. Nah, ini kan berdasarkan anggap aja wilayah gitu ya, yang masing-masing ada penanggung jawabnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, exco 3. Nah, di CMO itu tuh kan ada bagian dari anggotanya itu exco 3. Nah, terkait dengan masalah penugasan, yang kondisi sebelumnya itu, Umi, kita itu kan kita handle gitu ya, kita membantu bagaimana terselenggaranya SBS Tangerang terjadwal maupun Serang juga terjadwal. Nah, secara tidak langsung saya membantu hal-hal yang sifatnya teknis dari founder dan co-founder ya. Nah, dengan terbentuknya struktur baru ini di Baik. Putus-putus suaranya Pak Haji. Silakan Pak Haji. Sudah pertanyaannya Pak Haji? Ya.
Pertanyaannya ke CMO mungkin itu aja. Baik, baik, terima kasih Bapak Haji Surji. Bagaimana Abi dan Umi, langsung dijawab atau ditampung dulu, Abi? Pertanyaannya belum jelas kayaknya apa sih maksudnya? Mungkin atau Ustazah nyatet, Umi nyatet gak? Iya, saya catat tadi sih yang saya tangkap bahwa tentang pelaksanaan SBS yang ada di Tangerang, selama ini beliau handle secara teknis baik di Tangerang maupun di Serang. Tentang penugasan-penugasannya sepertinya, Abi. Oke. Ya, baik, saya paham. Oke, teman-teman. Organisasi ini sekarang untuk penugasan itu tidak memandang peringkat. Ya, jadi tidak memandang peringkat apakah itu Big Ambassador, Star Ambassador, atau SC150 lah istilahnya gitu ya. Jadi, kalau misalnya, contohnya ini CMO SBS, misalnya untuk Serang, contoh yang paling simpel ya, yang paling gampang misalnya Serang itu. Jadi walaupun mungkin di organisasi di Tangerang itu ada banyak, mungkin ada yang Star Ambassador, ada New Ambassador. Nah walaupun PIC atau kita sebut, oh ini A masih belum diganti ya, yang ini. Walaupun istilahnya CMO SBS Serang itu baru SC150, tetapi untuk penugasan itu kuasa penuh ya, berkuasa penuh untuk menunjuk atau membuat organisasi kepanitiaan khususnya di SBS Serang di setiap eventnya. Jadi Pak Haji nggak usah khawatir misalnya, aduh enak nggak sekarang saya menugaskan ke yang istilahnya levelnya itu lebih tinggi itu. Nggak usah khawatir karena di organisasi yang ini yang kita bentuk betul-betul ini kami percayakan tidak melihat dari segi struktur di PTBS terutama dalam hal peringkat gitu. Misalnya manajer boleh nggak menugaskan senior manager. Nah, jadi sekali lagi untuk CMO SBS itu membuat satu organisasi sendiri yang ada di kepanitiaan khususnya misalnya di SBS masing-masing tanpa harus misalnya melihat dari itu. Contoh yang paling gampang lah ya. Yang paling gampang misalnya ada di SBS Bekasi, ada juga di Jakarta. Itu kalau misalnya Bulia ya berhak menugaskan Ustadzah Umi Kalsum sebagai presenter misalnya. Nggak usah khawatir karena kalau di dalam kepanitiaan dianggap semuanya itu berdasarkan hierarki dari kepanitiaan atau dari struktur organisasi yang berdasarkan tadi penunjukan ya. Jadi itu mungkin kurang lebih kayak gitu apa ya pertanyaannya ya. Karena kalau nggak salah yang terakhir saya kurang dengar itu krepek-krepek gitu. Mungkin itu Pak Haji Surja apa masih menyimak? Pak Haji, masih ada Pak Haji? Menyimak, ya Bi, menyimak Bi. Yang maksudnya jawabannya seperti itu apa gimana? Apa mungkin ada yang mau itu lagi? Ya, kan Bi gini, secara exco gitu. Saya sebutkan aja, Bu Yunari kan dengan saya satu tim. Ya kan, Bi? Ya. Nah, terus namun di luar itu ada CMO yang masing-masing menyelenggarakan SBS. Nah, karena masing-masing CMO itu sudah ada tugas dan tanggung jawab, tentunya masing-masing SMO itu membuat program kerjanya di masing-masing CMO sendiri. Baik masalah petugasan MP, host, maupun kapten. Nah, selama ini kan lintas nih, Abi. Selama ini sebelum struktur baru ini kan lintas.
terkesan mungkin saya gitu overlap gitu. Tapi selagi itu penugasan, ya saya tetap laksanakan. Mungkin itu, Bi. Ya. Oke, ya saya maksudnya. Jadi sekali lagi, PIC atau CMOSBS itu tidak overlapping dengan ESCO. Jadi organisasinya itu berbeda. Jadi yang namanya CMOSBS itu bertanggung jawab penuh terhadap terselenggaranya SBS di masing-masing region. Oleh karena itu, kemarin sudah disampaikan sebenarnya ya di EXCO meeting bahwa kayak misalnya Miftahul Janah ya dan Ibu Haja Kartina itu berhak menunjuk siapapun ya, baik itu level di bawahnya maupun level di atasnya. Jadi nggak usah khawatir, masanya saya nggak enak ke misalnya Ibu Miftahul Janah, misalnya saya mau nunjuk atau Bu Marlia, enak nggak saya menunjuk misalnya yang di atasnya kayak gitu. Bahkan misalnya Pak Budi kan di atasnya Bu Marlia. Nah, kalau dalam posisi ini ya CMOSBS itu berkuasa penuh untuk membangun kesetaraan dalam hal penunjukan. Jadi lupakan itu, tetapi ya memang hierarki tetap ada. Jangan sampai misalnya mentang-mentang ini Ustadz Omul Kalsum jadi misalnya jadi main floor, ya enggak juga gitu. Tapi maksudnya sesuai dengan apa namanya kondisinya masing-masing. Tetapi setiap CMO itu berhak membuat organisasi secara full penuh tanpa intervensi apakah itu lebih atas atau dan konsepnya untuk SBS itu betul-betul memang apa namanya ya betul-betul di situ ada cross line, tapi kan bukan yang nggak boleh itu cross lining. Artinya misalnya ya di Bu Marlia kan berarti di EXCO 2. Nah, pada saat kepanitiaan di Jakarta, itu seperti halnya yang lalu-lalu, itu di situ ada EXCO 1, EXCO 2, EXCO sampai EXCO 16 nantinya. Jadi, sekali lagi, tidak ada overlapping dan tidak ada hubungannya antara CMO dengan EXCO gitu. Jadi, kinerjanya masing-masing gitu, Pak Haji. Mudah-mudahan membantu ya. Pak Haji, bisa dipahami? Bisa, Bi. Bisa. Siap, Bi. Paham ya? Paham, Bi. Oke, nanti khusus untuk di apa namanya? Untuk di Serang itu nanti kerjasama dengan Ibu Cahya ya, Ibu Cahya. Kemarin Siap, kita udah oke. Kalau otomatis Ya. ini ditulisannya kan Ibu Hajamia, maksudnya otomatis kalau Bu Hajamia kan otomatis satu ini dengan Bu Haji, dengan Pak Haji. Ya, Bi. Paham, Bi. Paham. Oke, next Bu Ustadzah. Baik, siap. Terima kasih Abi atas jawaban Abi dan juga terima kasih buat Bapak Haji Surji yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya, apakah masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Boleh. Silakan Ibu Haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Abi, Umi, dan Umi Kalsum. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf kemarin tidak bisa mengikuti, namun alhamdulillah perkembangan juga yang disampaikan oleh Umi Hamidah yang hadir. Kala itu yang kami ingin tanyakan begini, Bi. Ya ini sekedar biar Abi jelaskan aja ya. Kami dipersatukan kebetulan dalam lantunan ini kami tim dari dulu SSW 19 ya Bu Haji Cucu. Kami ada di timnya ini. Kemudian alhamdulillah kita dipersatukan dengan SSW 18 yaitu tim Umi Hamidah. Maksud Abi atau mungkin kami dipersatukan ya dalam arti dalam tujuan untuk memperbesar tim kami. Apakah kami tetap bekerja sama dalam arti tim saya ya tim Umi Hamidah hanya ini mungkin difasilitasi di dalam satu ikatan gitu ya dari eksekutif
eh, komite gitu ya Bi, tetapi tim saya ya tetap saya yang harus perbesar tim Umi Hamidah begitu apa seperti apa Bi? Terima kasih. Baik, Oke. terima kasih Uti Haja Kartina atas pertanyaannya. Silahkan Abi untuk dijawab. Ya, baik. Ya, memang betul. Jadi ini apa namanya? Tujuan kita yang pertama adalah supaya kita lebih besar per EXO. Satu tujuan EXO sendiri adalah perwakilan dari tim yang ingin kami apa namanya ya, sumbangsihnya pemikirannya di saat-saat kami perlukan. Jadi kasarnya yang kami ingin dari EXO itu adalah urun rembugnya gitu. Yang pertama dari ketua dan wakil ketua. Nah, yang kedua tentunya teman-teman memang ada beberapa itu yang memang ada tumbang tindih karena sistemnya cross line gitu ya. Sebetulnya Ibu Hajah Kartina sama Umi Hamidah. Nah, kita sudah memahami itu. Jadi kenapa kita lakukan supaya teman-teman kami ingin marwah dari almarhum itu akan tetap terjaga. Ya, saat ini mungkin yang bisa dikolaborasikan sementara ini memang yang paling pas itu adalah Ibu Uti Kartina dan Umi Hamidah mungkin sama yang di 19 nantinya. Untuk sementara yang lainnya yang di Bu Miftah tetap aja secara itu masih mandiri. Nah, oleh karena itu tentunya khusus untuk Uti Haji dan Ibu Miftah ya seperti biasa untuk saling berkinerja, cuma untuk laporan tetap disatukan ya, disatukan. Jadi Exco berapa Bu? 5. Nah, 5 itu tetap aja ya laporan kayak kemarin yang closing berapa, yang Evo, tapi digabung ya. Untuk kinerja saling support aja, tetapi kalau untuk konsultasi tetap masing-masing ya. Kami tahu ya, teman-teman sudah belajar di SCC ya, yang ingat, yang tidak boleh itu cross lining. Ya, yang kalau cross line itu boleh. Ya. Memang harus ada gitu supaya saling support. Tetapi cross lining itu adalah saling menjatuhkan tim. Nah, itu yang kita boleh. Tapi saya percayakan ada batasan-batasan ya, Uti Haji Kartina sama Umi Hamidah yang mungkin walaupun di satu grup ada cross lining, ada mungkin cross lining, tapi kita akan jaga supaya cross lining itu bukan sesuatu yang menghancurkan, tapi saling support. Sehingga konsepnya adalah cross line di dalam satu tim, karena di situ ada grup besar, yaitu di situ di EXCO 5 itu ada Abi, jadi nggak masalah. Kecuali kalau punya grup yang berlainan, yang cross line tapi tidak ada di atasnya gitu, itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita gabung kayak Arizal itu ada beberapa ya, ada beberapa gabungan ya, itu tetapi Abi ada di situ. Jadi kalau ada apapun masih kita bisa pantau. Jadi insya Allah aman nanti. Jadi intinya tetap kerjasama seperti halnya kayak kita bukan cross line sama Umi Hamidah ya. Tapi kalau untuk misalnya bagaimana masing-masing untuk kinerjanya pasti akan masing-masing. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Siap. Terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uti, terima kasih Abi. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan sebutkan namanya dan dari Exco berapa. Ada. Silakan Bapak Ibu. Ya, Exco silakan Bu 13. Dr. Arma. Silakan Bu. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan Uti, jadi bersambung ya. Jadi waktu kemarin saya udah nanya juga sama Bu Kalsum tentang gambar itu tuh Bi, yang apa tuh, yang eksekutif. Nah, jadi itu yang nomor 1 tuh siapa? Apa saya, apa Umi Musoropa, apa saya masing-masing bikin? Saya nanya tuh kemarin sama Umi Kalsum.
Yang gambar itu kan disuruh ini. Ya, nomor satunya tuh siapa? Saya apa Umi Musaropa apa kita buat masing-masing atau mitra yang baru juga buat masing-masing. Atau gimana itu maksudnya? Nah, itu Baik, tadi itu saja Bu Dokter. Apa akan masih ada ada lagi? lagi. Oh ya, Nah, siap. itu tadi kan tujuan dari pola eksekutif sama paket keluarga itu kan supaya jadi apa ya? Supaya lebih mudah dan supaya lebih banyak profitnya. Berarti yang dulu-dulu kurang atau bagaimana? Atau yang apa kemarin tuh yang one man one apa tuh one RO. Itu juga kalau dulu kan disemangat-semangatkan itu kalau bisa itu priority priority. Nah, udah gitu kan Pak Adang Haris juga sampai ngasih hadiah kan siapa yang priority. Nah, apakah sistem yang kemarin itu emang tadi dibilang udah berubah. Nah, nanti takutnya udah sistem kayak gini, nanti kalau berubah lagi gimana? Kita belum mencapai tujuan, nanti polanya berubah lagi. Enggak, maksudnya bajunya nggak jadi-jadi dong kalau misalnya orang jahit. Nah, gitu. Jadi perubahan di PTPS itu berapa lama gitu? Karena baru kemarin saya dapat itu jam kan ya, supaya ayo priority priority kan begitu ya. Nah, jadi atau kayak kemarin di Jogja, one apa tadi, one man, one RO. Nah, sekarang kenapa jadi ini berubah lagi? Nanti kalau ini perubahannya berapa berapa lama gitu. Nanti kita udah coba gambar ini, nanti wah polanya berubah lagi. Nah, jadi gimana dong kapan kita mencapai tujuan? Nah, gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Arma. Silakan dijawab, Abi. Kaitan nomor satu itu siapa yang nomor satu ya di gambar ini? Ya, Gitu. ya baik. Ya, terima kasih Dok. Pertanyaan yang bagus. Kita bedakan antara susunan organisasi. Ini adalah susunan organisasi yang nggak ada hubungannya dengan pola kerja. Jadi organisasi ini benar-benar secara umum untuk bagaimana supaya SSA itu secara keseluruhan itu dapat masing-masing memiliki kinerja yang bagus, dimulai dari memiliki organisasi yang solid. Dan sekali lagi, tadi nggak ada hubungannya secara langsung ya Dok, secara langsung tentang strategi yang Abi maksud. Nah, sedangkan yang ini adalah strategi kalau bahasa istilahnya bahwa pada saat teman-teman memiliki goal tidak maksimal, maka jangan dirubah goalnya, tapi rubahlah caranya. Jadi yang pertama, teman-teman kesampingkan yang ini, organisasi ini, itu betul-betul tidak ada hubungannya tadi dengan apa namanya peringkat, kemudian keberhasilan masing-masing, itu enggak. Ini benar-benar pure untuk bagaimana secara keseluruhan bahwa penunjang-penunjang di SSW itu bisa berjalan, sistemnya bisa berjalan. Sedangkan yang ini pola kerja nih Dok, yang ini pola kerja. Nah tadi pertanyaan yang satu siapa? Yang satu adalah semua reseller. Semua yang merasa reseller yang mau sukses. Jadi bukan ini apa namanya CMO, bukan ini founder, bukan ini. Semua melakukan hal yang sama. Jadi berarti satu gambar siapa? masing-masing dong. Betul. Satu itu adalah semua reseller akan melakukan hal yang sama. Maka pola ini adalah bukan pola untuk EXO saja. Nah, kalau kebetulan dokter itu yang sekarang menjadi EXO, maka nomor satunya adalah dokter. Bagaimana kalau misalnya di bawahnya ada timnya, ya? Siapa misalnya si A, maka nomor satunya si A juga. Nah, makanya semua membentuk ini. Nah, kemudian bagaimana apakah tumpang tindih dengan kemarin? Tidak sama sekali dong. Jadi karena kita polanya semuanya itu kami inginkan perbedaan. Kalau ditanya langsung tadi, apakah kemarin tidak profit? Betul, Dok. Kalau dibandingkan dengan ini, profitable yang ini jauh-jauh lebih bagus lagi.
Nah, perbedaannya apa? Kemarin menggunakan menggunakan single line. Dokter tahu kan kemarin coba kiri kanan terus kayak gitu ya, kiri kanan kayak gitu ya. Ini pola yang kemarin. Sehingga mau 1, mau 3, mau 7 itu kalau dengan pola yang semacam kayak gitu, dengan pola single kiri kanan dengan dua line itu profitnya yaitu cuma satu pasang terus, Dok. Nah, kemarin kita sudah tahu ya bahwa kenapa ini contohnya 1. Contohnya 1 ini adalah khusus untuk yang kami contohkan untuk yang teman-teman yang menggunakan konsep pola keluarga. Yang masing-masing menggunakan family pack. Yang kemudian 1 itulah Anda sendiri, 2 adalah pasangan Anda, 3 adalah Anda sendiri mungkin, 4 itu adalah anak, 5 mungkin anak, 6 mungkin anak, 7 mungkin anak, dan sampai ke 15 itu polanya kita bentuk. Kalau ini semuanya menjadi paket keluarga, maka strateginya adalah membentuk paket keluarga menjadi SC20 sebanyak 15 anggota dengan 7 kiri dan 7 di kanan. Nah, semuanya akan melakukan hal yang sama, Dok. Nah, dari situ, kemudian, kalau semuanya sudah, maka, maka strategi selanjutnya adalah membentuk ESCO 16. ESCO di masing-masing. Contohnya adalah di SSW, itu adalah ESCO yang kita sebut. Nah, ESCO 16 itu berarti, lihat kalau teman-teman lihat, ya, itu dari, nah ini, teman-teman lihat di sini. Nah, ini yang kita sebutkan, kenapa ada 16 EXO, ini sebagai contoh yang merah. Nah, teman-teman buat EXO 16, 17, 18, 19 di nomornya, sampai 31. Nah, ini adalah tim yang akan kita solidkan, dan 89 ini adalah income yang akan kita raih semuanya. Ya, maka bagaimana yang 16 kita bangun mereka masing-masing untuk mencapai apa? Mencapai new ambassador. Dengan dimulai dari apa? 16, 17, ya, kemarin strateginya kalau teman-teman baca lagi, itu membentuk SC20 lagi. Maka 16 ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kok sudah, bagaimana hubungannya dengan program yang priority? Itu lebih dahsyat lagi, Dok. Ya. Nanti kita bahas karena harus perlahan. Abi nggak mungkin langsung jelasin bagaimana pola untuk menghitung, ya, untuk yang 1 ini besok yang 1 besok akan pasti teman-teman akan jelas. Jangan sampai nggak hadir ya, kalau nggak hadir pasti akan bingung. Nanti setelah ini, Dok, kita akan bahas bagaimana khusus untuk priority. Kira-kira penghasilannya berapa? Nah, ini kalau 1 dengan konsep kemarin kayak gini, itu di dalam 1 tahun kalau teman-teman bisa mewujudkan ini bonus pasangannya, ya, profit pasangannya, profit pengembangannya, itu 1 miliar, Dok. Kemarin kan sudah digambarkan, ya. Kalau bingung, besok kita akan ulas kembali. Nah, bagaimana kalau priority? Jangan ditanya, Dok. 1 aja segini, gimana kalau priority itu? Nah, bagaimana perempatannya? Ya, kita sudah ulas. Nah, terus selanjutnya, bagaimana kalau profitnya untuk yang 5 priority? Nah, itu. Nah, dengan skala ini kita sudah luar biasa. Nah, kenapa membangunkan konsep ini, kenapa kok seolah-olah seperti baru? Sebenarnya tidak baru, dong. Polanya aja yang dirubah, yang kemarin dengan cuma single, kiri dan kanan 1, sekarang membentuk, kalau bahasa matematika itu 2 pangkat N, Dok. Kalau teman-teman sudah mahir bahasa matematika, yang nomor 1 ini namanya G0. Nah, teman-teman lihat, G0, yang 2 itu adalah G1, yang 4, 5, 6, 7 adalah G2, yang 8, 9, dan 10 ada sampai 15, G3, yang merah ini adalah G4. Nah, bayangkan teman-teman semuanya, ini sebagai kenapa terjadi perubahan, Dok? Kenapa terjadi perubahan? Saat ini PTBS ya sesuai dengan ada undang-undangnya dari kementerian ini, ya, dari Kementerian Perdagangan ini, ya, Dok, kalau di sini 2, 3, 4 ini sudah tidak, kalau sendiri
itu tidak akan mendapatkan bonus breakaway. Kalau misalnya menggunakan satu single, menggunakan dua, tiga itu adalah ID kedua, ID keempat dan seterusnya. Nah, tetapi dengan menggunakan paket keluarga ini akan menjadi ID utama semuanya. Contohnya gini dok, misalnya dokter itu ada satu, ada dua, tiga ini adalah paket priority. Kalau kita ambil dari breakaway-nya, dua dan tiga walaupun dapat, ini tidak akan mendapatkan royaltinya. Ini ya dok ya, royaltinya nggak dapat. Sekarang nggak dapat ya. Kalau dulu masing-masing bisa dapat 5.000, 5.000 dan seterusnya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya untuk mendapatkan reward ya, dapat motor, dapat mobil. Kita sudah tahu bahwa yang nomor satu itu ID pertama untuk mencapai luxury saja itu hanya perlu 3.000 pasang. Tetapi kalau ini dua priority, tiga ya berarti ID kedua, maka ID kedua ya ini untuk menghasilkan luxury perlu 6.000 pasang. Nah, bagaimana kalau misalnya dua ini adalah ID yang kedua? ID yang kedua ini adalah ID Anda sendiri atau mungkin ID anak. Maka yang nomor dua untuk menghasilkan reward ini tetap 3.000 pasang sudah mendapatkan luxury. Nah, makanya konsepnya itu memang ada perubahan yang signifikan, tetapi secara harfiahnya tidak ada perubahan. Ini adalah dalam rangka untuk memperbesar profit. Ya, ini jujur ini adalah yang Abi hitung sendiri ya dengan pola ini. Jadi kalau teman-teman nanti ditanya bagaimana pola di sana pasti akan berbeda ya. Ini inisiatif kami sehingga pada saat kemarin itu banyak sekali yang belum mendapatkan profit yang maksimal, tapi dengan kayak gini teman-teman, insya Allah kalau ini dilakukan, makanya besok masih datang. Kalau teman-teman masih bingung, tanya. Kita akan bahas bedah bagaimana dalam 1 tahun teman-teman bisa maksimal kayak gini, menghasilkan lebih dari 5 miliar. Hanya dengan satu ID, teman-teman. Ya, itu ada lagi ya tadi, apa lagi dok? Ada lagi tadi? Cukup dua ini ya? Iya kan, apa namanya? Aduh. Kan udah disusun tuh saya kan kiri kanan itu udah 12 di kiri, 12 di kanan. Kan udah kelanjur disusun. Ini susun Itu lagi tuh kalau kemana udah maksudnya? disusun nggak usah nyusun lagi dok. Tinggal melanjutkan. Ini kan anggap yang Abi maksud ini adalah organisasi yang baru gabung sekali. Anggap hari ini bergabung, kemudian akan menyusun kayak gini dong. Ini adalah untuk yang orang yang mau SC20. Kalau dokter itu nggak usah dibicarain. Nanti khusus konsultasi ya. Kalau yang ini. Jadi kalau bisa gimana kalau itu apa nyusun lagi nggak usah. Nanti bagaimana tinggal strategi yang di bawahnya untuk menghasilkan yang ini ya. ESCO 16 baru dilanjutkan dengan ini. Gitu dok ya. Jadi bukan jangan apa ya. Jangan samakan. Sekali lagi, ini adalah strategi 1 tahun teman-teman bisa dapat luxury dengan income lebih dari 5 miliar walaupun teman-teman baru punya 1 ID. Kayak gitu. Ingat, jangan dirubah goalnya, tapi rubahlah caranya. Rubahlah polanya supaya apa? Semua semakin simple dan makin profitable. Mudah-mudahan menjawab dok. Ya, jadi maksudnya Abi yang di bawah-bawah saya itu masih basic, dia buat gambar kayak gini gitu maksudnya. Yes, betul. Betul. Tinggal ya nanti konsultasi dok. Konsultasi bagaimana pemilihan mana yang harus dilakukan dulu kayak gitu. Oke deh. Ya, yang nanti kalau memang masih bingung, yang priority, boleh nanti konsultasi secara pribadi gitu ya. Karena sekali lagi ini adalah fokus yang teman-teman hanya dengan 1 basic saja itu bisa menghasilkan
profitable. Makanya konsepnya kemarin bagaimana menyatukan tim-tim semua yang ada supaya solid sehingga profitable gitu, Dok. Nggak apa-apa kalau masih masih bingung, nggak apa-apa, secara perlahan. Ya kita maklum lah. Namanya juga baru dan ini kan baru online, jadi nggak bakalan bisa langsung. Ada lagi, Dok? Masih ada pertanyaan lain, Bu Dr. Arma? Apa sudah cukup? Jadi bayangan saya begini, bayangan saya, apa namanya, saya kan ada 12 di kiri, 12 yang di kanan. Berarti pilih orangnya yang 12 itu gitu kali ya. Yang mana yang mau dipromosikan, apa semuanya disuruh untuk menggambarkan ini. Apa begitu? Oke, Dok, masih ketemu ya, Dok. Kita nggak bisa ini karena pasti nggak bakalan teman-teman nggak akan ngebayangin kalau misalnya udah seperti itu. Nanti konsultasi langsung deh. Besok bisa ketemu. Oke. Siap. Baik, terima kasih Abi, terima kasih Bu Dr. Haja Armawati Arbi atas pertanyaannya yang luar biasa. Waktu sudah menunjukkan jam 21 sampai 21.59. Apakah sudah dicukupkan Abi pertanyaannya? Cukup. Yang di itu nggak ada ya di ini. Tadi kayaknya ada Alam, ada tanya apa ya? Di kolom chat ini Abdul Salam Robbani izin tanya kalau soal crossline masih berlaku atau tidak Abi? Abdul Salam Exco 9. Makanya teman-teman jangan di mindsetnya crosslining gitu ya. Crossline itu selalu dari dulu pasti ada. Crossline itu adalah yang tidak sejajar, yang tidak satu line. Ya. Masih berlaku ya pasti berlaku semua terus. Yang maksudnya yang tidak boleh itu crosslining mungkin ya. Kalau crosslining tetap ya nggak boleh gitu ya. Ingat mesti bedain crossline dengan crosslining. Itu ya Alam ya. Jadi yang dimaksud mungkin crosslining masih berlaku nggak? Kalau crosslining selama kita misalnya itu ya akan berlaku selamanya, nggak mungkin jadi satu lain karena pada saat kita sudah cross. Nah ini juga teman-teman sekali lagi ini juga amanah ya. Mohon pada saat teman-teman sudah membangun satu tim ya itu teman-teman mohon tidak ngacak lagi dengan misal dengan alasan kepentingan. Kemudian misalnya di nomor 4 nih contohnya yang di dalam itu nomor 4 nanti dibikin lagi di nomor 15 di bawah 31. Ini sebaiknya jangan teman-teman. Kalau yang sudah itu maksimalkan terus ya. Karena ada beberapa kemarin yang lapor ke Abi itu ada yang dibukaan lagi. Jangan teman-teman sekali lagi ya. Karena pasti akan acak-acakan dan itu menurut saya itu nggak amanah. Ya, mohon sekali lagi jangan diacak-acakin. Kalau udah misalnya memang takdirnya di nomor 4 kecuali memang atas izin dia dengan pertimbangan-pertimbangan yang khusus. Nanti teman-teman akan jadi rancu karena satu antara dia di 4 misalnya diganti ke nomor 15. Jadi itu malah dirinya sendiri crossline jadinya ya. Jadi kalau 4 kalau mau ditambahin lagi ya di nomor 8, di nomor 16 dan seterusnya ya. Mudah-mudahan teman-teman para EXO bisa memahami itu. Dan kemarin banyak yang lapor di tim beberapa ada tim lah bukan beberapa yang semacam itu. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Yang udahlah. Gitu. Oke. Jadi insya Allah jadi yang dimaksud Alam mungkin namanya crosslining kali ya. Jadi teman-teman mungkin Umi ada tambahan langsung sekaligus menutup. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya walaupun mungkin kalau dengan cara gini tidak bisa secara langsung memahami ya. Tetapi mudah-mudahan besok bisa hadir dan silakan bisa bertanya lebih luasa. Terima kasih. Saya Mas Ferry Firmansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi paham. Baik, terima kasih Abi, terima kasih Umi. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah selesai training online kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wal-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.